Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita berbicara tentang keluarga yang tidak lengkap, apakah itu adalah single parents, apakah itu adalah sesuatu yang lain, misalnya ada seorang suami dan istri tapi tidak punya anak dan segala macam. Jadi sini saya kasih tahu, Allah itu maha adil. Terhadap orang-orang yang diberikan kondisi-kondisi khusus, Allah akan sediakan juga pertolongan-pertolongan khusus. Itu yang bisa kita baca di dalam Al-Quran. Contoh Musa. Musa itu dalam kondisi khusus, dia nggak bisa dibesarkan sama ibunya. Dan itu bukan pilihan ibunya, karena memang kondisinya di saat itu Fir'aun minta bunuh seluruh anak laki-laki. Siapa yang kemudian ditugaskan untuk jaga? Semuanya. Alam diminta untuk jaga, sungai diminta, sungai Nil loh Ibu. Saya belum pernah pergi ke sungai Nil, tapi kata sungai Nil itu kayak laut. Bayangin, sungai Nil itu dihanyutkan, anak di situ bisa selamat sampai ke ujung. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi Allah tugaskan khusus. Nabi Musa misalnya, contoh lagi misalnya, di dalam suratul Kahfi, 2 anak yatim yang ditinggal bapak ibunya, yang disuruh ngurus 2 nabi. Yang paling jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Nabi Muhammad, pas dia lagi kemudian belum lahir, bapaknya sudah nggak ada. Pas dia kemudian setelah lahir, ibunya nggak ada. Dibesarkan, kakeknya diambil. Setelah itu sama pamannya juga nanti akan meninggal juga. Cobaan terhadap orang-orang tertentu yang Allah kasih kondisi yang spesial, itu pertolongannya juga spesial. Jadi yakin dulu, walaupun kita membesarkan anak-anak itu single parents dan itu bukan karena pilihan kita, insya Allah anak-anak ini bisa berkembang karena pertolongannya dari Allah. Saya pernah membahas tentang banyak sekali anak-anak yatim yang jadi orang-orang hebat. Tadi saya sudah cerita semuanya. Ulama-ulama banyak banget yang bapaknya nggak ada. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Itu bapaknya nggak ada. Kenapa dia bisa jadi begitu? Karena hubungan ibu sama anaknya itu senantiasa baik. Gimana caranya? Komunikasi. Maka lihat tentang anak dan orang tua di dalam Al-Quran itu selalu ada komunikasi. Nabi Ibrahim ke bapaknya, nak kira-kira gimana nak menurut kamu kalau seandainya kamu harus disembelih? Pertanyaan saya, mungkin gak itu obrolan pertama Ibrahim sama Ismail? Gak mungkin. Gak mungkin ini obrolan pertama. Pasti sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah ngobrol. Sehingga ketika ngobrol yang bersifat kayak gitu pun itu santai aja. Seorang anak Yusuf ngomong sama bapaknya, Pak saya mimpi. Pertanyaan saya, Yusuf ketika mimpi tentang ada 11 benda langit itu yang bersujud kepada dia, berikut kemudian matahari dan bulan itu dia sudah tahu belum itu saudaranya? Dia sudah tahu belum itu saudaranya? Dia sudah tahu. Dia ketika mimpi, dia sudah tahu itu adalah saudara-saudaranya yang bakal sujud sama dia. Sedangkan matahari dan bulan itu bapak dan ibunya, dia sudah tahu semuanya. Makanya dia pakai kata gantinya adalah kata ganti manusia, bukan kata ganti benda. Jadi saya melihat mereka semua bersujud kepadaku. Bukan saya melihat itu semua bersujud kepadaku. Paham sampai di sini? Dia udah tahu bahwa itu adalah semua adalah saudaranya. Dia tahu, dia lagi ngomong perkara penting, tapi dia nggak merasa rikuh untuk ngomong sama bapaknya. Pertanyaan saya, kalau kita sekarang merasa rikuh nggak untuk ngomong dengan bapak dan ibu kita? Merasa rikuh. Kenapa? Karena ada jarak di antara kita sama mereka. Berarti ketika kita melihat para nabi tadi, ketika dia sudah nggak punya ayah atau nggak punya ibu, maka Allah akan memberikan pertolongan khusus. Gimana caranya? Caranya adalah komunikasi antara orang tuanya sama anaknya. Kalau kita seorang ibu dan dia seorang anak, ajak ngobrol terus. Nak, yang membuat ibu bangga tuh ini. Nak, yang membuat ibu sedih tuh ini. Ajak aja ngobrol terus. Nak, yuk kita ngobrol. Nak, yuk kita ngobrol. Ajak pergi keluar ngobrol. Insya Allah itu sudah cukup. Nak, ini yang halal. Nak, ini yang gak halal. Nak, Imam Syafi'i hidupnya kayak begini. Nak, lihat imam ini hidupnya kayak begini. Ceritain terus menerus. Itu sudah menjadi hal yang cukup insya Allah. Kenapa? Sisanya pertolongan Allah. Kadang-kadang kita itu menjadi makhluk yang sangat risau, khawatir karena kita gak yakin dengan pertolongan Allah. Makanya Allah ngasih tahu kita terus, selama kita terus menerus mencoba yang terbaik,
andai pun Allah ngambil nyawa kita, sebelum kita bisa ngelihat anak kita jadi sesuatu, itu udah cukup. Karena selanjutnya yang ngurus adalah Allah. Bayangkan anak yatim aja yang bapak ibunya diambil Allah, itu diurus oleh para nabi. Kalau kita benar-benar niatin anak kita semuanya untuk Allah, kita ngajarin dia semua karena Allah, meskipun kita nggak ada pun insya Allah dia jadi. Kalau orang zaman dulu bilang gini, orang zaman dulu punya berapa anak? 11, 12, 15. Saya yakin ibu-ibu ini masih ada yang produk-produknya ini. Ada yang anak ke-9, ada yang anak ke-10 dan segala macam. Ternyata semuanya jadi, belum ada sekolah, belum ada kemudian parenting, belum ada segala macam. Kok bisa jadi? Doa ibu itu penting. Ngajak ngobrol orang tua itu penting. Mungkin zaman dulu orang tua gak disibukkan dengan banyak hal sehingga bisa ngobrol dengan anak-anaknya. Yang sekarang justru kita belajar parenting segala macam tapi ngajak ngobrol anak jarang. Padahal ibu-ibu itu sudah dikasih karunia untuk bisa ngobrol sama anak-anak. Artinya adalah apa? Allah cukup insya Allah. Apalagi kalau ibu-ibu sudah benar-benar punya niatan untuk ngajak anak ini untuk benar-benar menghamba kepada Allah. Artinya kalau ibu sendiri single parents jangan khawatir. Idealnya jelas ada ayahnya. Tapi yang kalau seandainya itu pun belum ada, itu tidak menghalangi bahwa insya Allah anak ini jadi orang yang hebat. Sudah banyak judul-judulnya. Sudah banyak yang sebelum-sebelumnya jadi orang-orang hebat walaupun kemudian dari keluarga yang single